Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sholatan amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat. Begitupun Umi di sini, alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini, anak-anak, Umi akan mengulas tentang beriman kepada malaikat Allah. Karena minggu lalu kebetulan kalian diberikan tugas oleh Umi untuk mencatat dalil naklinya ya. Hari ini Umi akan ulaskan sedikit, kemudian nanti di akhir mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan soal-soal yang akan Umi kasih kepada kalian ya. Oke, untuk permulaan di sini kita punya KD-nya yaitu standar kompetensinya meningkatkan keimanan kepada malaikat Allah. Sedangkan untuk kompetensi dasarnya anak-anak menjelaskan arti beriman kepada malaikat. Kemudian yang keduanya menjelaskan tugas-tugas daripada malaikat itu sendiri. Sebetulnya kompetensi dasarnya itu sampai kepada hikmah ya. Jadi anak-anak setelah mempelajari bahwa malaikat Allah itu ada, kemudian beriman kepada malaikat itu seperti apa, diharapkan kalian bisa mengambil kesimpulan dan bisa mengambil hikmah daripada itu semua gitu ya. Oke, untuk materi saja langsung minggu lalu kita langsung ke dalil nakli ya. Untuk pengertian sendiri Umi yakin kalian sudah paham apa itu arti daripada iman sendiri. Memang sebetulnya iman itu adalah sebetulnya tidak bisa digambarkan hanya dengan kata-kata saja, tapi harus diyakini ya, harus diyakini dengan sepenuh hati dan adanya tempatnya iman itu di dalam hati. Kalau kita percaya, yakin, seyakin-yakinnya tanpa ada tanpa ada kata ragu, maka insya Allah kita sudah beriman kepada malaikat. Kita itu yakin, seyakin-yakinnya bahwa malaikat itu ada loh gitu ya. Malaikat itu diciptakan oleh Allah, itu ada ya. Buktinya apa? Banyak ya, baik itu orang yang meninggal maupun turunnya hujan ya, ataupun kita mendapatkan rizki, itu siapa yang membagikan? Itu bala tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala ya, yaitu malaikat-malaikat Allah tentunya ya. Nanti kita lanjut ke tugas-tugasnya. Untuk arti iman sendiri ya, secara bahasa artinya yakin atau percaya, sedangkan beriman itu mempercayai. Sama halnya dengan kita belajar iman kepada Allah. Saat pertama kali kita masuk, itu pelajaran pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Yaitu Tuhan kita, yaitu pencipta kita. Sedangkan malaikatnya adalah bala tentaranya Allah, yang mana malaikat adalah yang dipercaya oleh Allah, yang diberikan tugas oleh Allah khusus. Dan malaikat itu nanti punya ciri-cirinya sehingga beliau tidak pernah membantah ataupun tidak pernah melawan perintah-perintah Allah, tidak seperti manusia gitu ya. Nah, perbedaannya nanti ada antara manusia, jin, dan juga malaikat itu sendiri ya. Di sini malaikat itu seperti apa sih Mi? Malaikat itu tentunya makhluk gaib. Kalau yang namanya makhluk gaib berarti tidak terlihat kasat mata, tidak terlihat oleh mata kita, namun yakin bahwa malaikat itu ada bersama kita ya, baik itu di samping kiri dan kanan ataupun tugas-tugas yang lain yang malaikat itu dapat mengerjakan tugasnya masing-masing. Kemudian malaikat itu diciptakannya dari nur atau cahaya, sehingga kalau kalian bayangkan, kalian melihat cahaya matahari pastinya silau. Nah ya, tentunya kalau misalkan kita melihat malaikat ya tidak akan jauh seperti itu begitu ya, kalau itu diibaratkan. Tapi wallahu alam, namanya juga makhluk
ghaib, tentunya kasat mata tidak terlihat oleh kita, begitu ya. Kemudian malaikat memiliki tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang mana nanti tugas-tugasnya kita pelajari. Coba kita lanjutkan materinya. Ini masih ya, malaikat itu apa dan juga beriman kepada malaikat itu harus seperti apa ya. Malaikat itu adalah makhluk gaib yang diciptakan dari nur atau cahaya, yang mana diberikan tugas khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau kita beriman kepada malaikat berarti kita yakin dan percaya adanya malaikat-malaikat Allah ya. Malaikat Allah itu tangan kanan dan kirinya Allah ya. Jadi seperti halnya Jibril, apa tugasnya Jibril? Yaitu menyampaikan wahyu. Mikail tugasnya apa? Nah, coba kita lanjut, ada tidak materinya? Sebetulnya ini materi yang sangat dasar sekali, namun perlu diulang-ulang karena keimanan itu sifatnya naik turun. Kadang kita di dalam hati itu loss ya, begitu, naik turun sifatnya. Jadi kita sebagai manusia itu kan diberikan nafsu, diberikan pikiran juga. Nah, bagaimana cara kita mengkontrol antara nafsu dan pikiran? Nah, itu dia. Makanya manusia itu kadangkala imannya suka naik turun, berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat tidak diberikan nafsu ya, makanya malaikat itu sangat taat sekali. Kalau manusia sama seperti malaikat pun akan sama seperti itu ya. Tapi kalau manusia itu memang makhluk yang spesial juga, cuma yaitu tadi tugasnya kita harus menyeimbangkan antara nafsu dan juga akal pikiran kita, sehingga kadangkala manusia itu ada baiknya, ada juga jeleknya gitu ya. Nah, nama dan tugas malaikat mungkin SD kalian sudah pernah belajar ini ya. Bahkan ada yang dilagukan Jibril, Mikail, Israfil, Izrail begitu ya. Nah, ini hanya mengulas saja bahwa malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10 semuanya. Namun semuanya sebetulnya ada berapa sih Mi? Banyak. Bahkan ada hadis yang mengatakan tidak ada seorang pun yang mengetahui jumlah bala tentara Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala ya, kecuali Allah ya. Bahkan ada yang bilang 1000, 10.000, Allahu alam, karena yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama yaitu Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Mengingat saja ya, Mikail menurunkan hujan. Nah, hari-hari ini ya ternyata kita sedang banyak sekali diturunkannya hujan. Tugasnya yaitu malaikat Mikail nih, menurunkan hujan, kemudian membagikan rezeki. Hujan itu, ketika turun hujan merupakan salah satu momen dikabulkannya doa sebetulnya. Jadi ketika turun hujan itu kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh ya hujan deh, nah tidak boleh seperti itu, tapi kita berdoa kepada Allah ya. Bagaimana doanya tuh ketika turun hujan? Yaitu Allahumma shayyiban nafi'an. Ketika turun hujan kita berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya, karena itu salah satu momen dikabulkannya doa juga gitu ya. Rizki ya, dibagikannya rizki kepada makhluk. Setiap makhluk itu memiliki rizkinya masing-masing. Nah, inilah tugasnya daripada malaikat Mikail. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Israfil, kalau kita mendengar kata Israfil, maka kita harus ingat kepada trompet, karena tugasnya adalah meniupkan sangkakala ketika nanti menjelang datang hari kiamat ya, begitu. Nah, yang keempat adalah malaikat Izrail. Nah, Izrail ini yaitu menjemput kematian setiap makhluk ketika terdengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, begitu ya. Itu ada tidak Mi malaikat Izrail? Wallahu alam. Ya itulah memang tugasnya gitu ya. Tugasnya mencabut nyawa malaikat Israil. Lanjut, Raqib dan juga Atid, mencatat amal baik dan juga amal buruk. Nah, ada di mana? Sebelah kanan dan kiri kita. Setiap hari berarti ngikut Mi, always ya. Tidak pernah tidak. Karena kenapa? Malaikat itu tidak tidur
Malaikat tidak tidur, malaikat tidak makan, maka tugasnya selalu on time dan selalu mencatat kegiatan-kegiatan kita, mulai dari kita bangun tidur sampai tertidur lalaf kembali. Ya, apakah kita baca doa, apakah kita sholat, apakah kita beribadah ataukah tidak kepada Tuhan kita. Nah, hati-hati, kita sudah punya CCTV atau pengintai kita, yaitu malaikat raqib dan juga atid. Ya, sungguh luar biasa ya, bala tentaranya Allah itu lebih dahsyat, lebih hebat daripada siapapun ya. Kemudian munkar dan juga nakir. Munkar nakir ini kembar juga. Tugasnya di mana? Di alam kubur, memberikan pertanyaan kepada manusia ketika berada di alam kubur ya. Ketika orang yang meninggal itu sampai daripada di liang lahatnya atau di liang kuburnya, 7 langkah orang yang mengantarkan jenazah tersebut pulang ke rumah, maka datanglah malaikat munkar dan nakir, mandrobuka gitu ya. Pertanyaannya wallahu alam juga ya, pernah disebutkan dalam satu kitab ada siapakah Tuhanmu. Kalau orang yang tidak pernah beriman kepada Allah, dia tidak akan bisa menjawab, walaupun itu pertanyaan yang cetek ya, walaupun itu pertanyaan yang cetek sekali, tapi kalau orangnya yang tidak beriman, dia tidak akan tahu jawabannya. Maka yang bisa menolong adalah iman dan juga amal perbuatan kita gitu ya. Walaupun itu pertanyaan yang cetek, siapakah Tuhanmu, siapakah nabimu, apakah kitabmu. Kalau kita tidak pernah baca Al-Quran setiap hari ya, ataupun jarang sekali membaca Al-Quran, maka jangan harap kita bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Begitulah ya, hati-hati. Jadi mulai dari sekarang cobalah untuk membuka kembali isi Al-Qur'annya, walaupun hanya dengan 1 ayat. 1 hari itu 1 ayat, no problem. Yang pasti kita selalu ingat kepada kitab suci kita ya. Kemudian membaca sholawat ya, walaupun itu pertanyaan yang sangat gampang sekali, tapi kalau kita tidak pernah memanjatkan sholawat kepada Nabi SAW, ya wallahu alam ya, pertanyaan itu tidak akan bisa, walaupun sangat gampang sekali gitu ya, paham ya. Lanjut, Malik itu penjaga pintu neraka, Ridwan penjaga pintu surga ya. Malaikat Zabaniyah termasuk, yaitu malaikat Malik ya, malaikat penjaga pintu neraka gitu ya. Takut ya, mungkin kalian bisa membayangkan kan kalau misalkan di film-film ya, bahwasanya masuk neraka itu tentunya malaikat yang gagah berani, sedangkan gagah begitu tapi dengan muka yang seram. Sedangkan malaikat Ridwan itu kita bayangkan yang bagus-bagus, surga itu wangi, kemudian tempat yang menyenangkan gitu ya. Wallahu alam, kita semua inginnya ke surga, tapi ya tergantung amalan-amalan kita selama di dunia. Lanjut ya. Oke, itu nama dan juga tugas-tugas malaikatnya. Lanjut kepada sifat-sifat malaikat ya. Nanti tuh ada perbedaan sifat malaikat. Sebetulnya sifat-sifat malaikat kemarin ketika kalian menuliskan dalil naklinya sudah ada ya, bahwa malaikat itu wajib dipercayai, kemudian tidak menentang tidak pernah menentang perintah Allah. Kemudian malaikat itu selalu tunduk dan patuh kepada Allah gitu ya. Ini juga sama sifat-sifatnya, silahkan anak-anak baca. Selalu taat, patuh terhadap perintah Allah, tidak pernah membangkang dan mengeluh, kemudian senantiasa menjalankan perintah Allah, tidak berjenis kelamin laki-laki, wanita maupun waria gitu ya, tidak berjenis, seperti halnya kita tidak ya. Kemudian bisa berubah wujud sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Bisa tidak berubah wujud seperti kita, bisa ya, begitu, tidak terikat oleh dimensi jarak dan waktu. Jadi makanya malaikat itu selalu ada di sisi kanan dan sisi kita itu selalu on time, mencatat, tidak pernah tidak begitu ya, tidak pernah bolong gitu, karena memang tidak terikat oleh dimensi jarak dan juga waktu. Paham tuh? Mudah-mudahan paham ya. Lanjut kepada coba kita
materinya perbedaan malaikat. Perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya, tentunya tadi sudah disebutkan bahwa malaikat itu diciptakannya dari nur atau cahaya, sedangkan manusia dari tanah, jin dari api, ya. Gitu. Hati-hati manusia, ya. Manusia memang paling rendah, tapi manusia juga punya kelebihan. Ya, malaikat juga sangat tinggi sekali, tapi juga malaikat yaitu tadi manusia itu sangat spesialkan lah sebetulnya, ya. Kemudian malaikat punya sayap dan juga tangan, manusia hanya punya tangan. Jin punya sayap dan juga punya tangan. Kemudian malaikat selalu taat kepada Allah, manusia ada yang taat, ada yang ingkar. Jin ada yang taat juga, ada yang ingkar juga, ya. Kemudian malaikat tidak makan dan juga tidak minum, tidak tidur, sedangkan manusia butuh makan, butuh minum, dan butuh tidur. Jin juga sama, butuh makan, minum, dan tidur. Makanya kalau kita makan tuh harus baca doa, karena kalau tidak makanannya nanti dimakan oleh jin, karena jin juga sama hidup berdampingan dengan kita, hanya saja jin juga tidak terlihat atau makhluk gaib, ya. Kemudian tidak mati hingga akhir zaman, gitu ya. Malaikat tidak mati hingga akhir zaman, sedangkan manusia mati sebelum akhir zaman. Jin dapat mati sebelum akhir zaman, gitu ya. Jin juga bisa mati, gitu. Itu perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Sebetulnya masih banyak, tapi itu spesifikasinya yang lebih singkat, ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil kesimpulan. Sedangkan hikmah daripada kita belajar beriman kepada malaikat itu bahwasanya perbuatan manusia dicatat dan diawasi malaikat. Kita harus ingat tuh, ya. Kalau misalkan kita ingin mendapatkan hikmah daripada itu semua, kita harus percaya bahwa perbuatan kita itu dicatat dan diawasi oleh malaikat. Semua perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan, ya, termasuk nanti syakaratul maut oleh malaikat Israil. Itu juga tergantung daripada amalan dan perbuatan kita sendiri. Paham ya? Oke, kalian mau percaya, yakin bahwa malaikat itu ada? Ada, ya, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, kemudian turunnya hujan bagaimana, itu sudah ada yang mengatur, ya. Bahkan Allah memerintahkan bala tentaranya, yaitu malaikat-malaikatnya yang wajib kita ketahui, yaitu ada 10. Tapi sebetulnya banyak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kerjakan UP7, UP1, ya. Itu saja di LKS. Kalau bisa dikumpulkan minggu depan, insya Allah dikembalikan. Mulai dari besok saja boleh kalian kumpulkan ke sekolah di meja umi, ya, begitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.